Zoom boleh. Kalian mau jawab lewat Slido boleh. Pertanyaannya adalah, dari 3 slide yang saya kirimkan, adakah unsur promosi obat? Saya kasih sampai jam 7.43. Terus kita mulai diskusinya. Atau 5 menit aja deh, sampai 7.38 ya. Kalian jawab aja, kira-kira ada nggak sih unsur promosi obat dari 3 slide yang saya kirimkan? Sudah ya.
Oke, ini saya lihat ada berapa sudah ada yang menjawab ya. Ada yang tidak menyebut promosi obat, ada yang unsur promosi obat, ada yang ada karena unsur rekomendasi, ada yang menyarankan obat tertentu, ada yang dia merekomendasikan. Oke, ya. Yuk kita bahas ya mengenai promosi obat dan kenapa ini cukup berbahaya. Promosi obat. Oke, kita paham ya, dokter itu pastilah, tadi dokter Rendra sudah jelasin ya, dia berhubungan berat sama obat-obatan ya. Nah, kita tuh sering gunain obat dalam praktek ya, promosi obat dalam industri farmasi, tentu pasti perlu dokter. Kenapa? Karena dokter yang mampu mendistribusikan obat dan meresepkan obat itu adalah dokter, ya. Contohnya, tiba-tiba kalian nih habis praktek nih, tiba-tiba kalian ada satu orang datang, dok, perkenalkan saya ini dari PT ini, berarti Medrep dia, jadi representatif. Atau kalau buat sebenarnya ada sponsor atau ada yang nawarin sampel obat untuk dicoba aja dok pakai itu. Resikonya ada konflik kepentingan, overprescribing, dan hilangnya independen profesi. Oke, kita fokus ke yang pertama. Apakah ada unsur promosi obat? Kalau kalian belajar nanti ke depannya, ada. Apa? Dia menyarankan, taruh di mana yang bisa pakai Zoom. Kenapa dia menyarankan tuh pakai isavuconazole. Isavuconazole ini kan nggak jelas obatnya tuh apa, kita nggak tahu. Tiba-tiba dia menyarankan aja isavuconazole untuk menggantikan voriconazole. Dia bilang survival rate-nya sama dengan amphotericin B untuk mengukur glukosis. Penelitiannya kan belum jelas nih apa. Ini kan dia sudah mengarahkan ke suatu obat tertentu, isavuconazole dalam hal kasus yang pertama. Berarti ada, ya. Oke. Kita lanjut ke berikutnya. Aduh, kok dia close dulu. Yang berikutnya 2. Yang kedua, ada nggak sih unsur promosi obatnya? Kita lihat ya, dalam in vitro study, dia tuh menjelaskan 97% susceptible to piperacillin tazobactam. Akan tetapi, dia itu menjelaskan bahwa ternyata nih ada yang lebih tinggi, ada yang 100% diabaikan, yaitu acetazidin. Nah, terus ertapenem dia ngabain yang 100%. Atau fosfomisin atau nitrofurantoin. Jadi ini tuh bias, ya. Ini tuh bias. Kalian lihat dia hanya menjelaskan ini doang, piperacillin atau tazobactam. Bahwa ini ada beberapa obat, nitrofurantoin, fosfomisin, ertapenem yang 100%, 30%, dan bahkan ada yang rasio 32, 60, sedangkan yang ini itu hanya 8/16. Apakah ada unsur promosi obatnya? Ada. Ya. Tuh, berikut. Itu yang kedua. Yang ketiga, adakah unsur promosi obatnya? Dia menjelaskan bahwa obat tigecycline adalah obat yang paling bagus. Dia menjelaskan bahwa pasien dengan VAWH, PDL, tapi baca ini, strong recommendations, quality evidence-nya rendah. Berarti secara teori, dia itu memfokuskan kita ke tigecycline. Padahal ada obat yang lebih bagus. Contohnya apa? Misalnya tidak menggunakan rifampicin atau menggunakan obat yang lain, kayak misalnya obat kolistin atau apa yang lainnya. Dan pada list ini dijelaskan bahwa polymyxin masih bekerja dengan baik. Tuh. Atau enggak yang lain seperti fevirodocol dan ertacycline. Itu sebenarnya masih bekerja bagus. Tapi dia mengarahkan kita ke tigecycline. Berarti ada unsur ke suatu obat tertentu. Oke? Kok kayak gini ya? Jadi ya kita paham dulu ya definisi dari promosi obat ya. Jadi segala jenis kegiatan ya untuk memperkenalkan, menginformasikan manfaat, mempengaruhi, membujuk publik dan profesional kesehatan untuk menerima, membeli, menggunakan produk farmasi tertentu, itu adalah promosi obat. Dan kalau kepada masyarakat umum, biasanya kita iklan, gampang. Kalau dokter, biasanya melalui Medrep, atau terselubung dalam seminar seperti yang saya jelaskan tadi, atau ada promosi khusus, beda sponsorship, kalian ngeresepin obatnya, kalian dapat uang. Tuh. Saya mengasih gambar. Ini adalah gambar yang paling lazim kalau kalian datang ke pertemuan ilmiah kedokteran. Ada yang menjawab nggak? Apa yang kalian lihat di sini? Ngomong aja. Ada yang menjawab? Atau lewat Slido juga boleh. Apa yang kalian lihat tadi?
Antri beli obat dokter. Oke, ada lagi. Kalau takut gak beli Slido. Betul. Ini satu orang banyak. Betul. Promosi obat, oke. Oke. Ya, sudah mulai paham ya. Jadi ya, ini adalah, bayangkan ini adalah kegiatan ilmiah kedokteran ya. Jadi kalian nanti begitu selesai dokter, kalian harus melakukan pendidikan seumur hidup, continuous medical learning ya. Nanti dari SKP platform, kalau bingung tertanya di akhir perkuliahan saya jelaskan apa itu SKP platform. Tapi kalau kalian datang ke pertemuan ilmiah, kalian ke depan tuh bakal ketemu ini semua. Berbeda sama waktu saya datang ke pertemuan ke Google. Google itu nggak ada kayak gini ya, kita cuma Google doang. Dan nggak ada promosi ke arah mana, hanya produk-produk aja. Tapi kalian datang ke pertemuan ilmiah, itu udah ada mengarahkan ke, ini obat ini loh, terkadang pembicaranya, dokternya yang ngomong, itu berasal dari membawa PT obat tertentu. Dia dapat honor. Tapi itu promosi obat. Ya kalian seperti jelasin ya, sekalian praktek dokter, ada satu orang yang masuk mengaku dari PT mana, menawarkan kalian memakai obatnya, dia menawarkan DP apartemen. Ada yang sampai nawarin DP apartemen, menjanjikan kalian jalan-jalan ke luar negeri. Nah, gimana responnya? Kembali lagi, saya hanya menjelaskan kalian sebagai menjadi profesional dokter, tapi kembali lagi, kalian sendiri yang menjalankan. Bagaimana responnya dalam menghadapi medrep? Atau ke publikasi ilmiah, contohnya kalian mengikuti pertemuan kedokteran, tiba-tiba ada spesialis yang melakukan obat tertentu, seperti saya jelasin ya, artemether lumefantrine untuk malaria, padahal nggak sesuai guideline, padahal yang cocok itu adalah artemisinin, atau yang tercocok ada dehydroartemisinin, tapi kini menjelaskan artemether. Nah, itu kan nggak sesuai. Nah, bagaimana respon kalian? Itu kembali lagi, ikuti atau tidak ya. Skenario kedua, ada pabrik obat datang kalian buat teliti obat bareng ya, dan menjanjikan setiap pasien yang dikasih obat ini kalian dapat uang. Gimana respon kalian? Ya, jadi gini ya, obat resep itu hanya dipromosikan tanpa iklan terselubung ya. Dia hanya obat resep dan obat-obat resep yang diresepin itu dipromosikan tanpa iklan terselubung ya. Jadi nggak boleh mencantumkan klaim aman tidak berbahaya, dan industri farmasi itu sebenarnya tidak boleh memberikan insentif, hadiah atau sponsor dalam bentuk finansial atau barang kepada apotek atau praktisi kesehatan untuk mempengaruhi peresepan. Itu nggak boleh. Iklan obat harus jujur, objektif, lengkap, tidak menyesatkan, dan menjadikan manfaat serta resiko obat secara seimbang sesuai informasi pada izin edar. Ya, jadi nggak boleh ya sebenarnya itu. Ya, berdasarkan kode etik ya, kalian tuh tidak boleh promosi obat, produk kesehatan, atau menjadi influencer produk. Tidak boleh menjanjikan kesembuhan, dan tidak boleh memiliki keuntungan atau keuntungan dari produk yang direkomendasikan. Itu nggak boleh. Ada kalian punya saham di PT ini, kalian promosiin itu berarti sudah ada keuntungan atau kepemilikan. Tidak boleh menjamin suatu obat pasti sembuh atau menyembuhkan kaliannya. Gelar dan identitas dokter tidak boleh dipakai iklan produk yang tidak etis, dan tidak boleh memiliki hubungan finansial atau keuntungan yang mempengaruhi rekomendasi obat jualnya, termasuk menerima free sample untuk dijual. Ya, kalau misalnya kalian mengalami hadiah insentif dari promosi, bisa mengalami konflik kepentingan, bisa kena sanksi etik ID. Ya, kalau merasakan obat karena promosi, bisa hilang independensi, bisa malpraktik. Kalian bisa terikat nih, harus penggunaan obat dari PT itu terus, padahal ada obat lain yang itu, sehingga bisa jadi malpraktik. Bahwa kalian kasih obat tuh nggak sesuai. Kalian bisa pergi ke dokter nih, kok dokternya ini resepin obat vitamin ini terus ke seluruh pasiennya. Nah, itu bisa malpraktik sebenarnya. Promosi produk di medsos, klaim berlebihan bisa menjadikan pelanggaran fatwa MUI. Dan sponsorship yang resep itu bisa menyebabkan pengaruh internasional, akhirnya menyebabkan degradasi dari profesi kalian. Ya, jadi yang gimana kalau kolaborasi itu yang baik ya. Jadi pertama itu penting adalah pasien ya. Terus dukungan atau afiliasi harus diungkapkan secara penuh. Jaga otonomi profesionalitas kalian dari pengaruh industri. Pengaruh industri kencang sekali, dan otonomi kalian itu bisa hilang. Patuhi peraturan perundang-undangan terkait suap, korupsi, dan praktik kedokteran. Cara mengirimkan bagus apa? Belajar.
kalian semakin banyak belajar, semakin terhindar dari bias, dan kalian tahu mana yang benar dan tahu mana yang salah. Kalau kalian malas atau kurang tahu tentang ilmu, kalian pertanyaan dulu, apakah benar? Apakah yang saya jelaskan ini benar ke kalian? Kalian coba cari lagi. Itu penting ya. Batasi ya kalian ngomongin dengan sales dan hindari rumah saya. Kalau ada sales kalian mau hindar boleh. Itu aja intinya ya. Dan pahami kode KI ya. Atau pengatur tenaga medis dan industri farmasi. Ingat ya, bahkan subjektivitas selalu ada. Bahkan dari saya tuh bisa ada subjektif ya. Selalu periksa ulang informasi. Pentingnya moral ya. Hindari keinginan, redakan amarah atau semangat. Selalu gunakan akal yang sehat ya. Akal memandu semangat untuk menaklukkan keinginan. Ingat, akal kalian adalah hal yang paling penting. Manusia punya moral. Itu yang paling penting. Oke, seperti biasa kalian jelaskan form refleksi dulu ya. Kalau nggak ada pertanyaan, Happy New Year. Berarti maksud dokter semua oke, pertanyaannya. Berarti maksud dokter semua dokter bisa membeli dari produksi obat, contoh sambil, tapi tidak boleh mempromosikan. Iya boleh. Tapi kembali lagi, kalian tidak boleh mempromosikan obat. Nggak boleh kalian ini. Atau misalnya kalian membuat obat, meresepkan obat tertentu. Itu tidak boleh ya. Yang dokter Rendra jelasin, amoksisilin, itu semua benar. Itu bagus. Kalian nggak boleh itu ganti apa? Amoksan. Berarti itu sudah bukan amoksisilin doang, hanya obat amoksan. Itu tidak boleh. Dokter izin bertanya. Silakan. Nah, kalau semisal itu kan promosi obat ya, tidak boleh dokter itu tidak boleh promosi seperti jadi influencer produk gitu. Nah, kalau semisal kayak yang sekarang ini kan banyak dokter-dokter yang approved by dokter ini produknya. Habis itu juga mereka tuh kadang sama dokter yang lain tuh bilang, oh kalau ini tuh nggak apa-apa sih, nggak harus begini, bagusnya tuh yang begini. Nah itu tuh termasuk influencer obat juga, dokter apa gimana ya? Bisa dibilang influencer dokter, bisa. Kalau dia menggunakan dia sebagai dokter, influencer dokter. Secara etika tuh nggak boleh ya. Kalian itu kalau ada influencer, kalian sudah ada bias terhadap hal tertentu. Bisa loh pasien itu kalian kasih ini atau gimana gitu. Atau kalian ngeklaim, oh obat ini bagus, sudah di-approve oleh dokter ini. Itu berbahaya buat kalian. Itu bisa yang influencer itu gitu. Terus apa nih? Itu bisa influencer kayak gitu tuh berbahaya sebenarnya. Mengklaim itu hati-hati. Karena begitu ada masalah, nama kalian ditarik. Ini lo udah ngeklaim obatnya bagus. Gimana? Udah jelas? Nggak ada yang mau ditanya lagi kita? Oh begitu dokter ya. Soalnya di yang dokter doktif itu dokter kan beliau tuh banyak review gitu ya. Terus banyak mereka juga bilang, oh bagus nih karena doktif approve gitu. Ada juga dokter Abelina itu dokter di TikTok, banyak yang percaya juga. Makanya saya pikir, oh kalau misalkan sama edukasi ngerekomendasiin produk itu boleh gitu. Nggak boleh. Mulai sekarang kalian tahu nggak boleh. Baik dokter, terima kasih. Nggak boleh ya. Kalau kalian sudah kayak gitu, nanti kalian akan kena masalahnya sendiri ya. Apalagi MKEK, etik itu ngawasin terus kalian sebagai dokter. Ya, jangan kayak begitu, itu berbahaya. Terus nih, kalau promosi vitamin dokter itu, kalau promosi vitamin di TikTok itu gimana dokter? Vitamin atau obat sampai atas nama kalian dokter, tetap itu jadinya promosi obat. Tetap kena masalah, nggak etis. Jadi kalian setelah walau kecantikan kayak mempromosikan obat-obat yang dijual ya jelas, kalau sudah dia mempromosikan obat-obat yang dijual berarti kan sudah ada kepemilikan obat yang dijual, ini kepemilikan. Kalau dia sudah menjualkan kepemilikan itu berarti tidak, itu sudah ada sebuah bias. Dan kalian praktek sebagai dokter harus objektif, nggak boleh bias. Misalnya ada 1000 pasien, bisa dokter kecantikan nih, kalian punya anak pasien, terus kalian kerjasama sama vitamin E, salah satu vitamin E. Kalian resepin semua tuh vitamin E. Yang tidak butuh pun kalian masukin vitamin E. Demi kenapa? Kalian dapat untung. Itu nggak etis. Itu malpraktik.
Hmm. Ya, ada lagi mau bertanya? Kalau takut ya tanya di Slido juga boleh. Cek Slido. Oke. Ya, itu udah aman ya, nggak ada pertanyaan lagi. Atau ada yang mau bertanya? Coba refleksi lagi ya dari tadi yang saya jelaskan itu apa. Kalau nggak ada pertanyaan, berarti kita selamat liburan. Atau ada yang mau bertanya lagi? Sekali lagi saya kasih waktu. Jangan lupa isi form refleksinya ya. Untuk tadi, kalau nggak ada berarti selamat libur. Lalu, cuan. Tapi kenapa ya banyak yang mempromosikan obat kayak menormalisasikan itu, dokter? Pertanyaan bagus sekali. Kenapa? Karena degradasi nilai moral kita. Jujur aja, kedokteran itu nilai moralnya sudah mulai luntur. Banyak, sehingga dokter kita tuh udah mulai pecah ya. Kayak kita tuh sekarang itu udah mau kayak pengacara sebenarnya. Kayak pecah karena pengacara. Etikanya tuh bisa menurun. Kembali ya. Kalian itu kembali ke diri kalian. Kalian mau bekerja sebagai seorang dokter yang beretika atau dokter yang tidak beretika, itu kembali ke kalian. Dokter nggak boleh mempromosikan obat, karena kembali lagi ke dokter yang mempromosikan obat antara dua. Satu, dia nggak tahu etika kedokteran. Dua, dia paham etika kedokteran, tapi dia tidak menjalankan etika kedokteran karena ada hal-hal lain yang menurut dia penting. Gitu. Berarti saya bilang topik ini agak kontroversial, agak membuka dunia kedokteran tuh. Masalah promosi obat ini nggak boleh kita sebenarnya. Gimana? Masih ada pertanyaan tentang masalah promosi obat? Untuk soal ujian nanti palingan kita hanya studi kasus aja paling. Mungkin studi kasus sama ada materi sedikit lah. Tapi tetap yang penting adalah cara kalian menyikapinya bagaimana. Intinya itu. Penting ya, karena zaman sekarang itu nilai-nilai luhur kedokteran itu sudah mulai luntur. Yang kita lihat. Sebenarnya udah lama sih, tapi yang sekarang ini udah mulai makin lebih parah ya. Contohnya residensi itu kan dengan kedokteran itu udah luntur sekali. Adalah menyatakan bahwa dia itu adalah saudara sekandung. Kan tapi perlakuannya nggak seperti gitu contohnya residensi atau PPDS atau intinya ada beberapa kedokteran yang luntur itu. Intinya di saat ini jalan. Gimana kalau tidak ada isi form refleksi ya? Jangan lupa nanti saya absensi dari sana deh, dari form refleksi aja. Itu aja. Kalau nggak ada berarti ini kelas terakhir di tahun ini sama saya. Selamat liburan tahun baru. Saya nggak tahu besok kalian libur. Selamat liburan tahun baru. Selamat tahun baru. Nanti kita ketemu lagi di 2026 ya. Oke. Kasih ya semua. Terima kasih dokter. 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 Terima kasih dokter.